Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bisa juga yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi juga bisa. Coba lihat di situ. Bagaimana sepak terjang Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah selama 980 tahun lamanya. Dakwahnya 980 tahun. Pengikutnya cuma 83 orang. Nabi Nuh alaihissalam. Kita baru berdakwah 3 tahun kamu pepek. Hei lu kalau itu mendakwah. Hei lu kata pelodoh berdakwah. Nabi Nuh 980 tahun berdakwah. Jadi makanya kita ini kan hidup kita untuk berdakwah. Oh dakwah lo hana ilmu. Ilmu tidak ada, bagaimana berdakwah? Dakwahi anak kandung sendiri kita dakwahi. Istri sendiri kita dakwahi. Baik dakwahi nenggap mbak. Ini istri orang kita dakwahi. Anak orang kita dakwahi. Bukan dakwahi nenggap mbak. Dakwahi anak sendiri dulu dakwahi mbak. Nyata jabak nenggap pekah na temayang ne. Jauh lian nya ne roh ne temayang ci mbak. Ya. Katutah ne pak. Ini seperti kita ngomong ke anak. Lalai sekali dengan HP ya. Jauh lian ne yang jarang pak. Dah lebih lalai lah. Dengar-dengar malang HP dah pak. Pun dah jauh menanya pak. Ya ne pak. Jadi makanya dakwah itu apa? Sangat simpel sekali pak. Dakwahi diri sendiri dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Syekh Tantawi mengatakan Iqra itu apa? Introspeksi diri sebelum berdakwah. Makanya dakwahi diri dulu. Nyo pakat go temayang tahajud, temayang ile. Pakat go untuk apa namanya? Bangun tahajud, tahajud ile, Pak. Pakat ajak orang untuk bersedekah, bersedekah dulu. Jangan bersedekahlah kalian, gak yang kering ya, Pak. Pakat go bersedekah, gak yang kering. Ya, Pak. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Innallaha syakiran li an'umi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu tahu Ibrahim itu? Ibrahim itu orang bersyukur dia. Dia bersyukur dia. Hanam pepek, Pak. Coba lihat kapan lahir Nabi Ishak alaihissalam. Setelah istrinya tidak mengandung lama sekali, tiba-tiba lahir Nabi Ishak alaihissalam. Monyo model getanyo kam pepek ne, Pak. Pakai jino neju ane. Nya ne, Pak. Katuhalo kan neju ane. Nabi Zakaria hanam pepek wayang, Pak. Umur 100 sekian tahun baru dapat anak. Kita nyom pepek, bet necok le gedeh nyo kalganya ya Allah. Necok demah gedeh anak lu. Patai kecok kan pepek lu, bukan necok anak lu ni Allah ya, Pak. Ka bengah hilam. Jadi artinya apa yang diberikan bersyukur saja. Pu yang kecok bersyukur. Bahkan kita itu ketika diberikan anak cacat, anak cacat bersyukur je, Pak. Karena anak ni, Pak. Mudah-mudahan anak cacat ini bisa menolong kita. Bet tak pegang kengkon, Pak. Anak cacat hanju ngunya hanju, Pak. Ada satu jamaah, ya. Allah meluaskan kuburnya, Pak. Jadi lokasi tinggal Banda Aceh besar beliau, sudah meninggal dunia. Apa kata beliau ke saya? Ustaz, anak lu ganteng-ganteng mendum lagi lun. Cuma nak tidur anak hitam. Tidur anak hitam hanjengu je. Lu bukan lu hanjengu, bukan anak hanjengu, Pak. Hanjengu je. Anaknya tidur hitam hana sama lagi lun, yang lain ganteng-ganteng. Yang tidur hitam hanjengu je. Tapi bukan hanjengu. Ketika tsunami berlangsung, itu istrinya meninggal, anak yang ganteng-ganteng gadah mendum, Pak. Tinggal anak hitam meno, Pak. Anak hitam meno tinggal. Kemudian bapak ini mendatangi saya, Ustaz. Anak yang ngerjih rupa jijik Ustaz. Jaga lon selamanya Ustaz. Anak lon yang hitam ni jaga lon. Menyuhan aja lagi bandung. Saya mau beribadah, email je, yantat je, cukup je roh akhlak je. Makanya jangan pernah terima saja apa yang diberikan oleh Allah. Walaupun hitam mana, Pak. Cok je, Pak. Ya, Pak. Walaupun hitam mana, cok je anak roh ni, anak gop memang. Walaupun harta warna cok laju, Pak. Kita bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Mungkin gara-gara harta sedikit itu bisa menolong kita dari neraka nanti. Mungkin gara-gara anak cacat ini, Pak. Dia bisa menolong kita ketika kita melewati sirat. Maka jangan sampai seperti Rasulullah katakan. Rasulullah cuma bisa berdoa dua saja, Pak. Ketika ingin membuka pintu surga, apa kata? Lihat nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Apa doa Rasulullah? Allahumma sallim. Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan. Tetapi apa? Kalau kita jeli melihat hadis itu, kenapa Rasulullah mengucapkan 2 kali? Kenapa tidak 3 kali? Rasulullah senang apa? Yang ganjil-ganjil. 1, 3, 5. Kenapa cuma 2 kali? Kenapa tidak 3 kali? Ketika orang mukmin ingin berjalan dari ujung sirat ke ujung sirat satu lagi, Rasulullah berdoa di ujung sirat. Allahumma sallim. Allahumma sallim. Maksudnya apa? Rasulullah tidak mau menjamin. Kalau baca 3 kali, Rasulullah menjamin dia selamat. Tapi tidak. Rasulullah tidak menjamin dia selamat jalan di atas titik sirat. Kenapa? Di sana kata Rasulullah ada yang menarik dia nanti, awalik namanya, Pak.
Awaling itu apa? Anak kandungnya yang tidak diajarkan agama kepada anaknya. Istrinya yang selama ini tidak diajarkan apa-apa oleh dia, Pak. Saudara kandungnya bisa menarik dia masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah. Jadi ketika itu anaknya mengatakan, "Ya Allah, ini mau kemana ayah saya? Mau ke surga?" "Oh, tidak boleh ya Allah. Gara-gara dia saya masuk neraka ya Allah." "Jadi mau kamu apa?" "Saya mau ayah saya masuk neraka juga." Ya, masuk neraka juga. Kalau katanya saya lalai dengan HP dan begini, lah ayah saya lebih lalai lagi ya Allah. Kalau engkau katakan begini, dia lebih lagi ya Allah, tidak salah ya Allah. Ya, maka ditarik dia oleh anaknya. Maka doa Rasulullah tidak menjamin, Pak. Artinya apa? Kalau Rasulullah ucapkan sampai 3 kali, artinya apa? Saya jamin dia masuk ke ujung, tapi tidak. Rasulullah berdoa cuma 2 kali saja, Pak. Itulah syafaatnya Rasulullah. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Maka Rasulullah mengatakan ada yang tidak sanggup lagi berjalan sehingga dia masuk ke dalam neraka. Ada yang sanggup terus berjalan sampai ke depan pintu surga sehingga dia sudah sangat lelah sekali, kata Rasulullah, dan masuk pintu surga. Ada seorang itu yang langsung dari titik sirat ini ke ujung sana, kalbarqi, cepat kilat, Pak. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cepat kilat?" "Kamu pernah melihat petir?" "Pernah ya Rasulullah." Suaranya suaranya, Pak. Kilatnya sudah sampai kilat, suaranya di belakang. Saking cepatnya suara kilat itu, Pak. Begitulah kalbarqi, Pak. Kilat sudah sampai tapi bertuhnya lama saja, bertuhnya, Pak. Tapi kilatnya sudah sampai. Begitulah orang yang sampai dari ujung sirat ke ujung sirat yang lain, seperti barqun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, waqad qila, maka sengaja jauh hana upu, Pak. Ya, bebas. Tapi walaupun bebas lu tu itarik cili jemaahnya pakai tretek tak ceramah, Pak. Karena acara intinya tadi kata BKM ada makan-makan ya, Pak. Itu acara inti ya. Jangan sampai nanti mengganggu acara inti. Ya. Ya, kita lanjut saja yang kedua. Waqad qila, ada yang mengatakan as-sabiru afdalu minasyakiri. Sabar itu lebih dahsyat dibandingkan dengan bersyukur, Pak. Mana dalilnya? Ya, nih, Pak. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Tidak Allah katakan innallaha ma'as syakirin, tidak, ma'as sabirin. Ini pendapat yang kedua. Kemudian Allah juga mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diusik oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Walid Al-Mughirah, oleh As bin Wa'il, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah kamu ya Muhammad terhadap apa yang sudah hukum Allah itu, takdir Allah, kamu sabar saja ya Muhammad. Ya nih, Pak. Ini ada 2, Pak. Sekarang kita lihat. Wa qultu, kata Imam Ghazali. Tetapi menurut saya, ya nih, Pak. Seorang itu, kata beliau, la yashkuru, tidak bersyukur kecuali dengan sabar, ya Pak. Tidak akan dia bersyukur kecuali dia sudah melalui rentetan sabar, baru dia bersyukur. Seorang tidak dikatakan bersabar kecuali dia sudah melalui rentetan bersyukur kepada Allah. Maksudnya apa? La yakunu syakiran illa bisabri, kata beliau. Seorang tidak akan bersyukur kecuali dia dengan sabar kepada Allah, maka akan lahir syukur. Seorang tidak akan bersabar, kata Imam Ghazali, la yasbir hatta yashkur. Dia tidak akan bersabar sehingga dia bersyukur dulu baru jadi sabar. Maka beliau mengatakan la yamfakku anil akhar. Satunya tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau dalam beribadah begitu juga. Jangan pernah mengatakan ibadah saya lebih afdal dibandingkan ibadahmu. Jangan pernah itu. Salat tahajud lebih afdal dibandingkan kamu. Ya, Mbak. Maka kita melihat nanti di dalam tafsir Qatadah, apa kata beliau? Falyatanafasil mutanafisun. Apa kata beliau? Falyatanafasil mutanafisun, dalam terjemahannya berlomba-lomba berbuat kebaikan. Itu dalam terjemahan. Sehingga ketika orang tidak memahami maknanya, dia lomba-lomba, Pak. Tahajud semuanya dia lakukan. Ya, Pak. Dijawab oleh Imam Al-Qatadah, bukan itu maksudnya. Lakukanlah amal perbuatan, arti berlomba-lomba. Lakukanlah perbuatan itu walaupun kecil tapi kontinu. Kita tidak sanggup tahajud, hana sanggup tahajud, Pak. Umat tahajud, daripada tahajud kita nonton bola, ya, Pak. Daripada tahajud kita nonton bola, ya, Pak. Kemudian duha tidak sanggup juga. Kenapa? Mau pergi kantor, bagaimana duha? Kemudian apa? Umrah apalagi duit nak ada, apa-apa nak ada. Apalagi haji, Pak. Jadi apa yang kita sanggup? Kita sanggup berzikir saja habis salat. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Yang sanggup. Lakukanlah itu, zikir itu sampai meninggal dunia. Continue sampai meninggal dunia. Itu maknanya falyatanafasil mutanafisun. Dan kita itu diajarkan oleh Allah, jangan pernah meremehkan amal ibadah orang lain.
Ibadah saya lebih hebat, saya tahajud, saya umrah, saya haji. Kamu apa? Kamu cuma berzikir. Ya, nampak. Itu pemahaman yang keliru. Inilah pemahaman yang katakan Imam Ghazali, la yanfaku al-akhar anil akhar. Satu ini tidak bisa saling terkait satu sama lainnya. Tidak bisa kita pisahkan. Maka begitu juga, bisa saja orang cuma berzikir saja, dia yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Salatu rak'ataini ba'da salatin isya. Kita kan biasa habis salat isya, kita kan salat sunat 2 rakaat. Ya, walaupun ada sebagian tidak salat. Ibnu Abbas mengatakan salat kamu itu 2 rakaat setelah salat isya itu lebih afdal kamu salat tengah malam sampai subuh kamu salat wa qalbuhu sahin, tapi hati kamu lalai tidak khusyuk. Lebih bagus kamu salat habis salat isya 2 rakaat, kamu khusyuk sekali salatnya dibandingkan salat tadi. Tidak ada harganya kata Ibnu Abbas. Maka kita itu dalam melakukan ibadah bukan banyak sekarang kita kejar, nilai kita kejar. Ada nilainya enggak? Kita kan beli sesuatu kan begitu juga, bukan beratnya, nilainya Pak. Sekarang emas itu maka kamu kan 6 juta nama. Urung kawin ke tutah nama. So you dalam kawin nama. Jadi emas itu walaupun 1 gram tapi mahal luar biasa. Coba beli besi 1 gram, hanayum ya. Coba beli emas 1 kilo, beli besi 1 kilo. Sama-sama berat kilonya sama, Pak. Tetapi nilainya berbeda. Kita cari nilai sekarang bukan cari berat, Pak. Kalau kita cari berat, ibadah, capek kita ibadah. Omah sembahyang, omah pupun, capek kita, Pak. Kita cari sekarang nilai kita cari. Nilainya kita cari. Ya, nama. Jadi bukan jumlahnya. Untuk apa jumlah tapi kita tidak khusyuk dalam beribadah dan capek saja beribadah. Dan setelah beribadah mepepek nih, Pak. Kita tahajud tadi malam. Setelah tahajud kalau mau, Pak. Terus kena, pakal lagi tahajud, beklan tahajud. Sang-sang gara-gara tahajud lagi, Pak. Jangan menyalahkan ibadah. Jadi makanya apa? Lakukan sesuatu hal itu walaupun sedikit, falyatanafasil mutanafisun. Dan jangan pernah meremehkan amal ibadah orang lain. Jangan pernah melihat ibadah itu hanya tahajud saja. Ibadah itu hanya haji dan umrah saja. Banyak ibadah-ibadah lain, duduk saja ibadah. Kita tidak mencuri kan tak baik, Pak. Tapi ketika kita menahan diri untuk tidak mencuri, sudah dapat pahala. Ya, Pak. Sudah dapat pahala. Dengki sama orang lain kan dosa, Pak. Menahan diri untuk tidak dengki sama orang lain, sudah dapat pahala. Rupanya jalan pahala itu banyak sekali, Pak. Jalan pahala banyak sekali. Kita su'uzan kepada orang lain berdosa, enggak usah su'uzan lah, husnuzan saja. Ya, Pak. Husnuzan sudah dapat pahala. Kita keluar rumah, kita lihat maksiat, kita lihat dan apa yang diharamkan oleh Allah, tapi ketika kita duduk saja di rumah, nyolong tebik rumah, ya Allah saya lihat maksiat, dapat pahala lagi, Pak. Maka jalan pahala itu banyak. Kenapa? Karena yang kita kejar nilai, bukan jumlah. Kalau kita kejar jumlah, kita akan capek sekali. Ibadah hedatnya, Pak. Lagi urun sembahyang, hedat lagi. Kah main tarawih hedat. Bukan lihat ke pos katrok pos sebelah, hedat, Pak. Karena yang dia kejar itu bukan nilai, Pak, jumlah. Coba dia kejar nilai, Pak. Walaupun 20 rakaat, 20 itu terasa ringan karena nilai yang dia kejar, Pak. Ya, Pak. Nilai dia kejar. Rosa kasih, Pak. Sudah cukup. Ya, sudah 6:30 lewat ini, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Dan ini intinya memberikan gambaran kepada kita, tidak ada yang nyu afdal, nak semua afdal, Pak. Asal kita mau lakukan, semua afdal. Jadi jangan ketika satu afdal kita lakukan saja itu, lain tidak, Pak. Jadi artinya apa? Kalau bisa kita lakukan semua walaupun sedikit-sedikit, ya, Pak. Dan jangan pernah meremehkan amal ibadah orang lain. Dan jangan pernah mengatakan ibadah saya lebih afdal dibandingkan ibadahmu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi
banyak pada guru kita bersama. Alhamdulillah kita selalu bersama terus berdakwah. Subuh ini seperti Jumat sampai keluar. Alhamdulillah. InsyaAllah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Baitur Rahim Oleh bersama kita berdakwah, bersama pimpinan kita ada sini DPRK, DPRA, banyak sekali pemimpin kita, di khusus Pak Kecik hadir bersama selalu. Mudah-mudahan teruslah kita berdakwah sehingga kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada YouTuber, ada 10 orang lebih yang memviralkan dakwah ini. Mudah-mudahan insya-Allah mereka ini insya Allah kelak di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tugas para YouTuber, banyak sekali. Mudah-mudahan dakwah ini sampai kepada mereka yang mendapat hidayah. Mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan insya Allah dosa di antara kita diampuni oleh Allah. Terima kasih.